korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Yang Anda saksikan ini adalah visual pada Selasa malam di mana jenazah pertama korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bitdokes Polda Sulawesi Selatan. Setibanya di Rumah Sakit Polda Sulawesi Selatan, jenazah kemudian langsung dibawa ke ruang forensik untuk menjalani pemeriksaan postmortem guna mengidentifikasi korban. Korban, saudara, merupakan jenazah yang ditemukan oleh tim SAR di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Proses otopsi dilakukan sesuai dengan standar forensik yang berlaku. Sebelumnya, saudara, tantangan medan ekstrim dan cuaca yang sulit diprediksi tidak menghentikan operasi pencarian dan evakuasi terhadap para korban. Operasi evakuasi akan terus dilaksanakan hingga seluruh korban berhasil dievakuasi sesuai dengan prosedur dan perkembangan situasi di lapangan. TNI Angkatan Darat turut serta dalam menjalankan tugas kemanusiaan pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Tali korban agak longgar bisa. Upaya evakuasi jenazah korban kecelakaan pesawat 42500 sempat diterpa hujan di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Hal ini tentu saja menambah tantangan tim SAR gabungan. Selain jalan atau medan yang licin, jarak pandang menjadi terbatas. Saat menelusuri lereng gunung yang curam dan licin akibat hujan, personil tim SAR gabungan beberapa kali tergelincir dan terjatuh. Evakuasi korban menggunakan sistem tali untuk diangkat ke puncak jadi terkendala akibat kabut tebal dan juga hujan. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat membuat proses berlangsung lambat dan penuh risiko bagi petugas. Meski demikian, saudara, misi kemanusiaan ini tetap menjadi prioritas utama. Tali korban agak longgar bisa. Satu, dua, tiga. Ya. Sampai saat ini, saudara, pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di pegunungan atau di lereng Gunung Bulu Saraung ini masih terus dilakukan. Lebih lengkapnya soal perkembangan pencarian kita akan tanyakan kepada Kasih Ops Basarnas Makassar. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring, Bapak Andi Sultan. Selamat pagi, Pak Andi. Selamat pagi, Bu. Iya, Pak Andi, Anda berada di Breaking News Kompas TV. Pak Andi, kami ingin tahu dulu bagaimana hari ini untuk skema ataupun formasi soal pencarian terhadap para korban untuk hari ini setelah kemarin sudah ada 2 korban yang ditemukan. Ya, untuk pencarian hari ini tadi pada pukul 07.49 heli milik Basarnas HR 3601 berangkat menuju koordinat yang sudah kami berikan untuk melakukan evakuasi melalui via udara di desa Lapesu dan berhasil dievakuasi dengan menggunakan 59. Dan alhamdulillah dalam proses dengan cuaca yang mendukung, korban berhasil dievakuasi dan landing di Lanut pada pukul 08.18 dan menuju Rumah Sakit Dodi dan akan diserahkan di tim DVI
Polda Sulsel. Oke, jadi ini korban yang berjenis kelamin perempuan maksud kami yang sudah berhasil dievakuasi dan sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara Sulawesi Selatan. Iya, ini korban laki-laki yang penemuan pertama di lereng puncak Bulu dalam baru bisa tiba di desa Lapesu, seperti itu. Oke, terkait dengan proses pencarian terhadap korban lain yang saat ini masih dicari, bagaimana prosesnya sampai saat ini? Fokusnya titik pencarian di mana saja dan tantangan apa yang dihadapi saat ini oleh tim SAR gabungan, Pak Andi? Ya, untuk saat ini kami akan melakukan pencarian di 5 sektor. 5 sektor. Yang dimana sektor pertama itu dilakukan pencarian di sekitaran penemuan pertama. Yang kedua melakukan pencarian di ekor pesawat. Yang titik koordinatnya yang sudah kita tentukan untuk plot. Yang ketiga akan melakukan pencarian Pak Andi, baik, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi. 4, kita mencari di bagian selatan dari puncak Gunung Latimojo, Bulu Saraung. Yang kelima, sektor kelima melakukan pencarian dari desa Lapesu, Kecamatan Cenrana, itu Kabupaten Maros, menuju menyisir sampai ke penemuan pertama. Seperti itu. Oke, jadi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 ini dibagi ke dalam 5 sektor ya Pak ya, fokus pencariannya. Untuk tantangan dan juga medan yang harus dihadapi oleh tim SAR gabungan, apalagi kita lihat ini bukan medan yang mudah begitu ya, karena di pegunungan, termasuk juga cuaca yang sampai saat ini belum bersahabat, Pak Andi. Iya, alhamdulillah untuk mulai pagi tadi cuaca bersahabat dan untuk sesuai dengan rapat pimpinan tadi malam kita merencanakan untuk menggunakan searching, menggunakan heli milik TNI AU Karakal dan juga milik dari Basarnas, dan juga di kemungkinan kalau bisa memungkinkan cuaca milik juga dari Polri, seperti itu. Oke, jadi kalau memang cuaca mendukung begitu ya, bersahabat, akan ada pengerahan heli begitu ya, baik dari TNI Angkatan Udara, kemudian juga dari Basarnas dan juga Polri. Jadi rencananya ada berapa unit helikopter yang akan diterjunkan untuk bisa melakukan evakuasi ataupun pencarian terhadap para korban yang sampai saat ini masih terus dilakukan? Iya, dari konfirmasi dari pimpinan akan menggunakan heli untuk saat ini yang sudah tadi mod pertama milik dari Basarnas dan saat ini milik Karakal, seperti itu untuk sementara. Oke, pengerahan heli diharapkan bisa mempercepat begitu ya untuk proses pencarian termasuk juga proses evakuasi. Bisa diceritakan? Mudah-mudahan cuaca mendukung di puncak. Kita akan coba untuk menerbangkan juga drone untuk mempermudah visual. Kalau cuaca bagus kita akan menerbangkan drone thermal untuk melakukan searching atau melakukan pengawasan seperti itu. Oke, jadi selain mengerahkan heli, nanti juga akan dikerahkan rencananya drone thermal karena ini masih fase golden time ya, Pak Andi ya. Siap.
Oke, nanti kita akan sambung lagi Pak perbincangan kita dalam Breaking News Kompas TV, termasuk juga soal apakah ada rencana penambahan personil untuk proses pencarian ini dari tim SAR gabungan atau seperti apa. Tapi jangan dijawab dulu Pak, kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali dalam Breaking News Kompas TV. Saya Aditya Larasati masih menemani Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi ada 2 korban pesawat ATR 42500 dari lereng Gunung Bulu Saraung di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan terjal dan juga cuaca ekstrim jadi tantangan saat evakuasi korban. Jenazah pertama korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bidokes Polda, Sulawesi Selatan. Jenazah langsung dibawa ke ruang forensik untuk menjalani pemeriksaan postmortem guna mengidentifikasi korban. Korban merupakan jenazah kedua yang ditemukan oleh tim SAR pada Senin siang 19 Januari kemarin di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Proses otopsi dilakukan sesuai standar forensik yang berlaku. Sementara satu jenazah lainnya korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berjenis kelamin perempuan tiba di posko tim SAR gabungan di Tompo Bulu Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan berjarak kurang lebih 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, berhasil dibawa turun ke posko tim SAR. Tim SAR harus bekerja ekstra di tengah kondisi jalanan yang licin saat hujan. Setibanya di posko, jenazah langsung diperiksa tim DVI. Penemuan jenazah pada malam hari ini adalah jenazah yang kedua, ya, yang berjenis kelamin perempuan. Jenazah ini kita tarik dari kedalaman kurang lebih 350 meter. Ini langsung menurunkan jenazah sampai dengan di pos desa Tompo Bulu ini sekitar pukul 20.00. Langsung diterima oleh tim DPI dari Polda Sulawesi Selatan. Sementara Basarnas menyatakan pergerakan smartwatch milik co-pilot pesawat ATR 42500 usai kecelakaan merupakan rekaman beberapa bulan lalu. Basarnas menyampaikan jika keluarga telah menerima penjelasan tersebut. Yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada
keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam. Sebelumnya, keluarga co-pilot mengungkap smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif setelah pesawat ATR 42500 kecelakaan. Perangkat elektronik itu bahkan terpantau merekam. Saudara, kami masih melanjutkan perbincangan kami bersama dengan Kasih Ops Basarnas, begitu ya, bersama dengan Pak Andi. Pak Andi, selamat pagi. Pak Andi, bisa mendengar suara Adisti di studio? Ya, selamat pagi, Mbak. Iya, Pak Andi, melanjutkan perbincangan kami tadi bersama dengan Anda di Breaking News Kompas TV. Ada 5 sektor yang kemudian saat ini skemanya dalam proses pencarian, termasuk juga evakuasi, begitu ya. Tadi Anda juga sempat menyinggung penggunaan atau pengerahan drone thermal di masa golden time. Bisa dijelaskan, Pak Andi? Ya, mudah-mudahan hari ini cuaca membaik. Jadi kita bisa menggunakan searching dengan menggunakan drone thermal. Yang dimana kami rencanakan apabila ada tanda-tanda, kami sudah menstandbykan di puncak beberapa anggota tim SAR gabungan untuk apabila ada tanda-tanda dari drone thermal, kami akan segera mengarahkan. Begitu juga pergerakan teman-teman yang di Seru 1 sampai Seru 2 akan juga dimonitoring dengan drone thermal ini. Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga bisa kami maksimalkan untuk pencarian secara visual dengan menggunakan drone thermal selain heli. Oke, jadi memang selain pengerahan heli begitu ya, dengan drone thermal juga dikerahkan begitu untuk bisa menunjang atau mendukung dari proses pencarian terhadap para korban jatuhnya pesawat ATR 42500 ini. Pak, terkait dengan tantangan yang saat ini dihadapi oleh tim SAR gabungan, selain kita tahu karena memang cuaca dan juga medan yang terjal, tantangan apa yang kemudian dihadapi oleh tim SAR gabungan dalam proses pencarian ini, Pak? Iya, tantangan kalau melihat dari serpihan saat ini radius dari puncak itu sampai 3 kilo. Itu yang luas wilayah yang memang harus kami sisir dengan medan yang sulit seperti itu. Jadi sampai saat ini 1078 potensi SAR saat ini dikerahkan di pelaksanaan operasi ini. Namun dari 1078 ini masing-masing juga tetap ada di posko karena sistemnya sistem perolingan. Jadi hari ini melakukan pencarian dan mungkin besoknya baru akan istirahatkan lagi, seperti itu. Oke, jadi total personil yang dikerahkan itu ada lebih dari 1.000 ya Pak ya? Atau seperti iya, apa? Pak. Lebih dari 1.000 dengan sistem shifting begitu ya Pak dalam proses pencarian? Iya. Apakah ada rencana untuk ada penambahan personil untuk tim SAR gabungan dalam proses pencarian, termasuk juga memperluas sektor pencarian? Kalau tadi Anda sebutkan kan ada 5 sektor yang saat ini difokuskan dalam proses pencarian. Ya, untuk saat ini alhamdulillah potensi-potensi yang ada di pegiat-pegiat kemanusiaan saat ini terus bertambah. Memang sebagian ada yang sistem perolingan seperti itu. Ada anggota yang mulai dari H-1 sampai saat ini kemarin H-4 sudah balik tetapi digantikan oleh anggota-anggota lain. Oke Pak, bisa ceritakan sedikit Mbak, Pak, pada saat penemuan atau ya ditemukannya ada 2 korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 ini, posisinya di lokasi seperti apa Pak? Karena kan kalau tidak salah ini berada di lereng yang curam, dan bagaimana kemudian tim SAR gabungan
bisa mengevakuasi kedua korban ini? Pak Andi? Sambung? Pak Andi? Ya, Iya, Pak Andi, halo? ya, Pak Andi bisa mendengar suara di studio, Pak Andi? Halo? Iya, Pak Ya. Andi. Baik, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi bersama dengan Kasih Ops Basarnas Makassar, Andi Sultan, yang tadi sudah menjelaskan bahwa saat ini proses pencarian masih terus dilakukan untuk mencari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng pegunungan Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, saudara. Saat ini memang sudah ada 2 korban meninggal dunia yang ditemukan dan proses pencarian ini dibagi ke dalam 5 sektor pencarian dengan mengerahkan lebih dari 1.000 personil dengan sistem shifting setiap harinya, saudara. Selain secara manual dengan mengerahkan personil tim SAR gabungan, proses pencarian juga mengerahkan helikopter. Setidaknya nanti rencananya akan ada bantuan helikopter yang dikerahkan dari TNI Angkatan Udara, kemudian juga dari Basarnas, serta dari Polri. Pengerahan helikopter ini dimaksudkan untuk mendukung dan juga mempercepat proses pencarian dan juga evakuasi, saudara. Seperti yang kita tahu, keterlibatan TNI dalam pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di kawasan pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempercepat pencarian korban. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto bilang pencarian akan terus dilakukan oleh TNI beserta tim SAR gabungan hingga seluruh korban ini ditemukan. Dan hingga kini, saudara, 2 jenazah korban telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. Barusan Pangdam melaporkan saya sudah 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR yang terdiri dari anggota TNI dan kita akan terus mencari korban yang belum ditemukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat semuanya bisa ditemukan. Update informasi perkembangan dari proses pencarian terhadap jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 masih akan kami hadirkan usai jeda dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali. Double agent?
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, saat ini memang ada 2 jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 yang semalam sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Saudara, di mana saat ini tim forensik sedang melakukan identifikasi bagaimana perkembangan dari identifikasi jenazah korban pesawat ATR 42500. Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Linda. Linda, perkembangan terbaru apa yang bisa Anda kabarkan dari proses identifikasi terhadap 2 jenazah? Baik, selamat siang Adisti dan juga saudara. Perkembangan terbaru yang kami bisa sampaikan terkait dengan identifikasi korban bahwa saat ini kami sedang menunggu konferensi pers yang sesaat lagi akan dilaksanakan di Bidokes Polda Sulawesi Selatan terkait dengan hasil identifikasi jenazah korban kedua yang berhasil ditemukan di Gunung Bulu Saraung dan yang pertama dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk jenazah pertama yang ditemukan di Gunung Bulu Saraung, ini dibawa urutan kedua, dibawa ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan baru saja tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan pada tadi pagi. Sehingga total sudah ada 2 jenazah korban yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dan kami masih menunggu kemudian bagaimana hasil proses identifikasi kedua jenazah korban tersebut. Karena mereka akan melalui pemeriksaan postmortem yang tentunya merupakan salah satu tahapan penting untuk mencari identifikasi korban dari kecelakaan transportasi udara yaitu pesawat ATR 42500. Langkah postmortem ini tentunya dilakukan agar identitas korban dapat dipastikan secara akurat sebelum dari tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan memberikan informasi tersebut kepada keluarga korban dan juga kepada masyarakat. Pemeriksaan postmortem dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi properti apa saja yang melekat di tubuh jenazah korban. Selanjutnya yaitu memeriksa pemeriksaan forensik meliputi pemeriksaan luar fisik seperti sidik jari, kondisi gigi seperti apa, dan juga pengambilan sampel DNA apabila dibutuhkan. Setelah kemudian pemeriksaan forensik, selanjutnya adalah tahapan rekonsiliasi, yaitu proses pencocokan antara data antemortem yang diambil oleh perwakilan keluarga korban, seperti misalnya sampel darah, air liur, dan juga beberapa dokumen resmi untuk membuktikan identitas korban dibawa ke tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Dan dari 10 korban pesawat ATR 42500, semua perwakilan keluarga korban sudah memberikan data antemortem mereka. Dan untuk kedua jenazah ini kita masih menunggu bagaimana kemudian hasil dari tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Untuk jenazah kedua yang tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan malam kemarin, dari ciri-ciri luar fisiknya ini merupakan jenazah perempuan dan dari 10 korban terdapat 2 korban perempuan. Sehingga ini kemudian yang dibutuhkan langkah postmortem untuk menentukan identifikasi identitas korban tersebut. Sedangkan untuk jenazah pertama yang tiba pada hari ini di Bidokes Polda Sulawesi Selatan dari fisik luar merupakan jenazah laki-laki dan juga akan memasuki proses postmortem. Dan untuk proses postmortem ini sendiri, saudara, durasinya bervariasi. Paling cepat hasilnya bisa keluar 2 sampai 3 jam setelah jenazah memasuki proses postmortem. Namun jika kemudian ada kondisi khusus untuk pengambilan DNA, postmortem ini bisa keluar hasilnya selama 2 minggu. Jadi ini tergantung dari kondisi jenazah yang ada di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dari keluarga korban dan juga dari masyarakat. Tentunya kita sama-sama berharap agar tes
postmortem dapat berjalan dengan lancar, agar kita bisa dapat segera mengetahui identitas jenazah korban dan dapat segera dikembalikan ke keluarga. Adisti. Ya, kita harapkan proses identifikasi ini berjalan dengan lancar. Saat ini sudah ada 2 jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 yang saat ini masih proses identifikasi postmortem. Di sana tadi Anda sebutkan juga ada pemeriksaan secara fisik, sidik jari, kemudian susunan gigi, termasuk juga barang-barang yang melekat pada jenazah begitu ya. Termasuk setelah itu ada fase selanjutnya adalah rekonsiliasi terhadap keluarga korban begitu untuk bisa mencocokkan data antemortem dan juga postmortem begitu. Nah, adakah sudah informasi keterangan atau rilis yang nanti akan diberikan hari ini pada pukul berapa dari hasil proses identifikasi ini, Linda? Baik, untuk jenazah yang masuk ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan malam tadi, rencananya jika kemudian postmortem berjalan dengan lancar dan juga tanpa hambatan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan hasil postmortem dari jenazah kedua yang ditemukan dan jenazah pertama yang masuk ke Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Namun untuk waktu pastinya kami masih belum bisa memberikan informasi kapan tepatnya. Bahkan hingga saat ini kami masih menunggu konferensi pers yang akan dilakukan oleh beberapa pihak di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk menyampaikan hasil identifikasi terkait dengan jenazah yang tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan semalam. Namun sekali lagi kita berharap semoga hasil postmortem dapat segera dirilis, dapat segera diberitahukan kepada para keluarga agar kemudian bisa memberikan kejelasan terkait dengan identitas jenazah korban tersebut dan dapat segera dikembalikan ke keluarga. Namun, kalau kita lihat mengenai konferensi pers semalam yang juga dilakukan di Bidokes Polda Sulawesi Selatan, dikatakan bahwa proses postmortem ini lebih ditekankan pada akurasi dibandingkan kecepatan. Karena kemudian akurasi ini akan menentukan kemudian seberapa jelas identitas korban, sehingga hal ini juga akan disampaikan kepada keluarga korban secara clear, secara jelas, tanpa ada kesalahan. Sehingga itu yang kemarin ditekankan dalam konferensi pers semalam, bahwa yang ditekankan adalah akurasi dibandingkan kecepatan. Namun sekali lagi kita bersama dengan keluarga korban juga menanti bagaimana kemudian hasil identifikasi siapa sebenarnya 2 jenazah korban yang sudah tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Adisti. Ya, kita berharap memang proses dari identifikasi bisa berjalan dengan lancar agar kedua jenazah korban ini bisa dikembalikan kepada pihak keluarga dan juga bisa dimakamkan. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juga juru kamera Arif Tirtana melaporkan langsung dari Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Kami akan melanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Kasiop Basarnas Makassar, Andi Sultan. Setelah sebelumnya kita tahu, saudara, informasi terbaru yang telah kami dapatkan memang ada 2 jenazah korban yang saat ini dalam proses identifikasi di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi identitas dari kedua jenazah yang sudah berhasil dievakuasi. Jenazah yang terbaru yang kami dapatkan bahwa memang sudah tiba tadi pagi sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian tengah. Begitu ya, sudah tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan untuk lakukan proses identifikasi postmortem di sana. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan saya bersama dengan Kasiop Basarnas Makassar, Bapak Andi Sultan. Pak Andi, kami melanjutkan perbincangan bersama dengan Adisti di Breaking News Kompas TV. Pak Andi. Iya. Iya, Pak Andi, sudah ada 2 jenazah korban yang saat ini sedang dalam proses identifikasi postmortem. Kita harapkan memang proses identifikasi ini bisa berjalan dengan lancar supaya jenazah korban ini bisa dikembalikan kepada pihak keluarga dan juga dimakamkan. Tapi kita ingin tahu juga cerita pada saat kedua jenazah ini ditemukan seperti apa di posisinya, kemudian di lereng gunung, bagaimana tingkat kesulitan untuk proses evakuasi terhadap 2 jenazah tersebut, Pak Andi. Oke. Untuk jenazah pertama, tim dari Puncak melakukan rappling
sejauh sekitar 200 meter. Dan berjumlah 10 orang, itu bersama tim SAR gabungan juga dari Kopasgat. Setelah kami mencoba untuk melakukan evakuasi dengan sistem penarikan, namun kondisi cuaca yang tidak mendukung, maka kita mencoba untuk opsi kedua untuk menggunakan heli. Menggunakan heli, namun kendala cuaca, maka dari itu kita menggunakan via darat untuk menuju ke Lampose. Setelah ke Lampose itu butuh 30 jam dengan rute yang cukup ekstrim, baru tiba di Lampose, ya, di mana terkendala dengan jaringan. Setelah itu korban kedua kita mendapatkan korban di sore hari, namun kondisi cuaca dan malam angin kencang tidak, jadi kami putuskan untuk melakukan evakuasi pada esok hari pagi. Pada pagi kemarin kita sudah melakukan evakuasi sesuai dengan Renov pada pukul 7. Namun hujan cukup deras dan angin, maka proses evakuasi bisa dilakukan pada pukul 11 dan itu bertahap karena terkadang cuaca tiba-tiba maka membahayakan anggota. Maka dari itu setelah proses itu kami berhasil mengangkat korban korban kedua itu 17-15 dan langsung dievakuasi ke posko. Oke, jadi keduanya ini kami ingin konfirmasi lagi ditemukan memang di lereng pegunungan ya Pak ya, dengan kedalaman ratusan meter. 300 meter untuk 350 meter untuk korban kedua dan 200 meter untuk korban pertama. Oke, jadi keduanya ini ditemukan di lereng pegunungan di kedalaman 300 meter dan juga di kedalaman 250 meter dengan metode rappelling ya Pak ya untuk proses evakuasi dari jet track. Oke, dari lereng menuju sampai ke ke puncak begitu, dan butuh waktu 30 jam untuk proses evakuasi bisa sampai ke pos ya Pak ya, karena memang tidak bisa mendarat helikopter karena memang terkendala cuaca. Ya, setelah itu untuk korban pertama di Lapuse baru kita mendapatkan tempat posisi yang bisa dilakukan penarikan dengan menggunakan hoist. Oke, itu yang kemudian kendala yang dihadapi begitu ya, karena memang di lereng pegunungan dengan kedalaman yang cukup dalam sekali, bahkan kedalaman 250 meter dan 300 meter. Untuk metode yang sama di hari ini, apakah masih terus dilakukan atau diupayakan oleh tim SAR gabungan, atau kemudian ada metode-metode lainnya yang bisa dilakukan dengan penunjang tadi Anda sebutkan, drone thermal dan juga helikopter jika memang cuaca ini bisa mendukung atau bersahabat? Ya, melihat dari kondisi kontur di bawah memang cukup rapat. Dan banyak memang ini lereng ini memang tidak dijamah oleh masyarakat. Jadi kontur hutan di dalam memang cukup rapat. Bagian kita jalan untuk bisa mengakses tempat-tempat tersebut. Termasuk juga vegetasinya ya Pak ya, berarti memang ini trek yang memang tidak pernah dijamah oleh pendaki atau seperti apa Pak? Bisa diceritakan? Iya, memang ini lokasi tersebut memang tidak dijamah oleh masyarakat, tidak ada kebun di tempat tersebut.
Oke, Pak, untuk proses pencarian sendiri, Pak ya, selain melibatkan heli tadi, kemudian ada drone thermal begitu, apalagi yang dilakukan atau dioptimalkan dalam proses pencarian? Karena ini kan juga berkejaran dengan waktu golden time yang kita saat ini masih kita tunggu. Iya, insya Allah kalau cuaca mendukung, kami karena melihat dari penemuan korban dan serpihan itu, kalau kita melihatnya itu sekitar 1 kilo sampai 3 kilo untuk Pak Andi? Oke, baik. Sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi kembali bersama dengan Kasih Op Basarnas Makassar, Pak Andi Sultan. Pak Andi Sultan tadi sempat terputus, Pak Andi. Pak Andi bisa mendengar suara Adisti di studio, Pak Andi? Pak Andi? Iya. Ya, Pak Andi, bisa diceritakan jarak antara korban pertama dan juga korban kedua ini jaraknya cukup jauhkah atau seperti apa? Kalau tadi kan Anda sebutkan ini ditemukan keduanya di lereng ya, di lereng pegunungan yang sangat dalam begitu, bahkan kedalaman 250 meter dan juga 300 meter. Tapi kemudian jaraknya apakah memang berdekatan atau memang begitu jauh, Pak, jarak antara korban satu dan juga korban lain yang ditemukan? Jarak dari korban 1 dan korban 2 itu sekitar 500 sampai 600 meter. Kalau kita mengukurnya dari peta itu sekitar 500-an. Oke, jadi jarak korban 1 dan korban kedua yang ditemukan ini jaraknya 500 sampai 600 meter. Nah, untuk penemuan jarak korban 1 dan korban 2 ini di sektor berapa, Pak? Tadi kan Bapak sempat menyebutkan ada 5 sektor. Ya. Sektor badan pesawat, kemudian ada buntut pesawat dan juga beberapa sektor lainnya, Pak. Ya, kalau untuk sektor penemuan kedua, sayang sekali kami kembali terputus komunikasi bersama dengan Kasih Ops Basarnas Makassar Andi Sultan. Memang sedari tadi kita mengalami kendala komunikasi sinyal di wilayah yang bersangkutan. Pak Andi? Iya, masih Iya, Pak Andi. Maaf sekali kita tadi sempat terputus. Jadi untuk penemuan jenazah korban 1 dan kedua ini berada di sektor mana, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, pas kalau korban 1 itu berada di sektor 1 di bawah tebing, dan untuk penemuan kedua itu ada di sektor 2 yang saat ini di dekat dari kepala pesawat. Oke, jadi ada jenazah 1 ini di sektor 1 dan jenazah 2 ini di sektor 2 ini dekat dengan posisi kepala pesawat ya, Pak ya. Itu artinya Siap. itu artinya bisa pilot atau co-pilot, tapi walaupun itu kita tetap harus menunggu proses identifikasi dari tim forensik ya, Pak ya. Ya, betul, Mbak. Termasuk ada ciri-ciri atau pakaian yang masih melekat yang diinformasikan oleh tim SAR gabungan yang pada saat penemuan barang-barang yang melekat kepada korban, Pak? Ya, untuk itu mungkin nanti dari pihak yang berwenang bisa menjelaskan untuk proses tersebut. Kalau kami dari tim SAR gabungan berfokus untuk melakukan pencarian. Oke, baik Pak. Ini kan tadi Anda sebutkan ya Pak ya, ada di sektor 1 dan juga sektor 2 soal penemuan jenazah korban ini dengan jarak 500 sampai 600 meter antara jarak kedua korban ini ditemukan. Bisa diceritakan Pak dari jarak tersebut, apakah memang jauh dari permukiman warga atau seperti apa Pak? Atau perkebunan warga atau bagaimana? Atau memang sama sekali tidak terjamah oleh jalur trekking atau jalur pendakian? Ya, betul Mbak. Lokasi tersebut memang tidak terjamah. Yang
kemarin kita juga sudah melakukan pencarian dengan dibantu dengan masyarakat pencari lebah untuk melakukan bisa masuk ke sektor-sektor yang kita curigai. Seperti itu, tapi sampai saat ini masih nihil dan hari ini kita akan mengulangi kembali untuk pencarian dengan metode tersebut. Oke, Pak, ini kan kalau tadi Anda sebutkan ada pengerahan heli untuk bisa mempercepat proses evakuasi jika memang nanti ada jenazah korban yang kembali ditemukan. Apakah memungkinkan helikopter untuk bisa mendarat di lokasi dengan vegetasi yang saya lihat memang cukup padat sekali oleh vegetasi dan juga lereng gunung yang curam? Memungkinkankah di sana pendaratan heli dilakukan? Untuk saat ini sampai saat ini kami melakukan drop personil dengan menggunakan heli dengan rappelling turun ke bawah. Oke, jadi memang drop personil itu dilakukan dengan menggunakan helikopter, tapi kemudian ada metode rappelling dari helikopter turun menggunakan metode rappelling turun ke lokasi begitu ya Pak ya. Jadi tidak ada pendaratan helikopter di lokasi di sana ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan berbincang lagi Pak bersama dengan Kasih-Ops Basarnas soal. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Kasih-Ops Basarnas Makassar, Pak Andi Sultan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, selamat bertugas kembali. Sehat selalu juga Bu. Saudara, informasi penting terkait dengan perkembangan proses identifikasi terhadap kedua jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati, kami banggakan Direktur Operasional Basarnas, yang kami hormati Karudokpol Pusdokes Polri, Kapus Iden Bareskrim Polri, dan Kabidokes Polda Sulsel. Pada kesempatan siang ini, pertama-tama kami turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas musibah jatuhnya pesawat ATR 42500 yang pada tanggal 17 kemarin. Kami turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemudian dari hasil yang sudah dilaksanakan operasi tim, baik itu di lapangan, dalam hal ini kekuatan pada prinsipnya kami dari kepolisian mendukung sepenuhnya operasi, dan leading sektor adalah dari Basarnas. Jadi segala hal yang berkaitan dengan operasi ini memang dari Basarnas sebagai leading sektor. Kemudian secara internal kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Bapak Kapolri dengan menurunkan baik itu bantuan heli untuk operasi ini
kemudian dukungan sebetulnya dari Kabar Eskrim sampai Kapus Iden diturunkan berserta tim, termasuk Kapus Dokpol Pusdokes diturunkan untuk mengidentifikasi korban. Kemudian dalam kegiatan ini kemarin kita ketahui bersama tim gabungan dari Basarnas, TNI, Polri sudah berhasil mengevakuasi 2 orang, di mana 2 orang ini salah satu sudah bisa diidentifikasi yang nantinya secara prosedur akan dijelaskan secara tersendiri oleh Kabidokes Polda Sulsel. Sistem identifikasi mungkin nanti juga akan dijelaskan lebih rinci oleh Kapus Iden maupun Kabidokes terkait dengan siapa korban ini. Memang hal ini juga sangat diperlukan kita membuktikan secara saintifik siapa korban, karena dengan ini kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut terkait dengan hak-hak bagi korban maupun keluarga korban. Mungkin lebih lanjut, mohon izin langsung Kabidokes yang akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu. Hari ini kami akan membacakan hasil identifikasi. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026, tim DVI gabungan terdiri dari tim DVI Bidokes Polda Sulsel didukung tim DVI Pusdokes Polri, tim Iden Polda Sulsel, tim Pus Iden Polri, dan Departemen Forensik dan Medikologal Fakultas Kedokteran Unhas telah menerima 1 kantong jenazah dan melaksanakan identifikasi dengan hasil sebagai berikut. Jenazah dengan nomor postmortem 62B.01 cocok dengan antemortem nomor AM004 teridentifikasi sebagai Florencia Lolita Wibisono, jenis kelamin perempuan, umur 33 tahun, dengan alamat apartemen Oak Tower A, unit 216, Pulau Gadung, Jakarta Timur, melalui sidik jari, data gigi, properti, dan ciri medis. Demikian hasil kegiatan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih dari Kabidokes. Mungkin selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Kapus Iden tentang proses identifikasi ini. Mohon izin, silakan. Terima kasih Bapak Kapolda. Mohon izin kami langsung saja untuk tim Iden bersama tim DVI yang tadi sudah disampaikan oleh Kabidokes bersama-sama melaksanakan identifikasi terhadap jenazah yang telah dikirim kemarin dengan kode jenazah PM62B01. Untuk tim Iden, ya, alhamdulillah kemarin jenazah masih dalam keadaan bagus, sehingga untuk papiler yang ada di sidik jari masih bisa terbaca, sehingga kami sudah langsung mengambil sidik jarinya, kemudian dengan peralatan yang kami miliki bisa langsung membaca identitas yang bersangkutan. Tetapi untuk memastikan, untuk membuktikan secara saintifik, maka kami melakukan pembandingkan, yaitu mengambil sidik jari, jempol tangan kiri, dan kami melakukan pembandingan dari data pembanding dan
sebagaimana disampaikan tadi, ini kami mengambil contoh misalnya ini sidik jari yang kita ambil pada postmortem, kemudian kita melakukan pembandingan secara manual dengan data pembanding, maka kami bisa meyakini secara keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah Florencia Lotia Wibisono sebagaimana disampaikan oleh Kabidokes tadi. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya berdasarkan keilmuan bahwa yang bersangkutan adalah sebagaimana tersebut. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak Kapolda. Terima kasih dari Kapus Iden Polri, Brigjen Pol Masudi. Mungkin dari Basarnas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat, Bapak Kapolda, Bapak Dokes, dan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh dari tim DVA, dari Polda, tentang korban yang kita temukan, yang kita serahkan tadi malam. Identitas yang tadi malam itu adalah korban kedua yang kita geser. Nah, kemudian pagi ini juga seperti saya sampaikan tadi malam, tadi pukul 08.55 kami juga telah menyerahkan Bapak Kapolda kepada tim DVA Polda Sumsel satu korban lagi, yaitu korban pertama. Korban pertama yang saya sampaikan kemarin sore bahwa korban ini sempat tertahan di dusun Lampesu, Kecamatan Cenara, Kabupaten Maros. Jadi kemarin siang yang bersangkutan sudah kita geser. Jadi korban ini yang jatuh berada di kedalaman jurang 250 meter. Nah, pada hari kedua, tanggal 18 Januari ditemukan 18 Januari kedua pukul 13.32. Nah, ketika itu kita berusaha untuk mengangkat korban kedua ini ke atas karena jaraknya cuma 205, ternyata lebih kesulitan karena dinding tebing yang hampir 90 derajat dan kita tarik pakai tali, sempat tali karmatonya juga rantas sehingga membahayakan. Akhirnya korban pertama kami ulangi, yang kami pertama ini yang kami serahkan tadi, ini akhirnya kami cari alternatif lain, kami turunkan, kemudian kita bergeser sampailah lewat darat melalui medan yang cukup berat, seperti mungkin rekan-rekan ketahui dengan situasi cuaca yang juga sangat berat. Kemarin siang sekitar pukul 15 sore 15 korban satu ini sampai di dusun Lampesu, Kecamatan Centara, Kabupaten Maros. Sempat di situ sore, kemudian kami tahan karena kami fokus pada korban kedua yang tadi malam juga kami serahkan seperti sudah diidentifikasi. Kemudian kami tahan di situ. Harapan kami akan kami geser jika memungkinkan hari ini. Ternyata seperti disampaikan dengan hasil OMC pagi ini tadi pukul 6 sampai dengan pukul 8, alhamdulillah cuaca mendukung. Akhirnya kami gerakkan helikopter dari Basarnas HR3601 untuk menuju ke dusun Lampesu tadi di Kabupaten Maros. Pada pukul 07.32 kemudian berhasil dievakuasi dan sampai kembali ke Lanut Hasanuddin pada pukul 08.13. Nah, kami sangat bersyukur karena kalau tetap cuaca tidak mendukung pagi tadi terpaksa harus lewat darat dan mungkin belum tentu sore karena butuh lebih 7 jam 8 jam untuk sampai ke ini. Akhirnya tadi cukup butuh waktu tidak sampai 30 menit. Akhirnya korban pertama ini sudah sampai di Lanut. Kemudian tadi kami dari Lanut kita sempat transit dari Lanut, kami diterima dan Lanut. Kemudian dari Lanut Hasanuddin kami timbang-terimakan tadi menuju ke Dokes ini Polda dan telah kami serahkan pada pukul 08.55. Jadi korban pertama sudah kami serahkan ke pihak Dokes Polda Sulawesi Selatan pada 08.55 untuk dilaksanakan identifikasi lebih lanjut terkait yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada dari Basarnas. Ini merupakan wujud kebersamaan
di mana memang Basarnas sebagai leading sektor operasi ini, kemudian kami dari kepolisian pendukung pelaksanaan, walaupun itu di lapangan maupun secara pembuktian secara saintifik terhadap korban-korban. Kemudian kalau kita lihat semua tadi yang disampaikan oleh Kepala Basarnas, situasi kondisi di lapangan memang cukup sulit, sehingga perlu beberapa hari korban baru bisa dievakuasi, kemudian bisa diidentifikasi. Untuk saat ini terhadap satu korban, untuk tindakan lebih lanjut kami masih berkoordinasi dengan pihak keluarga terkait akan penyerahan lebih lanjut, yang tentu saja penyerahan kepada korban nanti tetap leading sektor adalah dari Basarnas. Kemudian tadi sudah disimpulkan bahwa korban yang teridentifikasi adalah saudari Florencia Lolita Wibisono. Ini secara pembuktian yang tadi sudah disampaikan adalah pembuktian yang secara saintifik, dan ini pembuktian ini sudah diakui oleh internasional terkait identifikasi korban. Adapun yang pembanding seperti data-data yang ada di Pusiden adalah data valid, sehingga tadi disampaikan oleh Kapusiden ini tidak terbantahkan bahwa ini adalah identitas yang identik dengan identitas Lolita Wibisono. Mungkin itu saja dari kami. Selanjutnya terhadap korban yang satu, kita dalam proses identifikasi lebih lanjut. Semoga ke depan segera bisa teridentifikasi dengan data yang ada. Namun seandainya melalui identifikasi nanti belum ada, masih ada pembuktian-pembuktian yang secara saintifik bisa kita buktikan dengan pembanding-pembanding yang sudah dikumpulkan oleh Pusdokes. Saat ini sudah lengkap. Terhadap pembanding untuk korban ini sudah lengkap, kita sudah ada datanya, data pembanding yang nantinya untuk identifikasi korban dalam kondisi seperti apapun bisa kita buktikan secara saintifik siapa itu korban ketika nanti kita bisa mengamankan mendapatkan dari korban. Namun pada prinsipnya kami dari mendukung dari Basarnas sepenuhnya, kami masih meyakini masih ada korban yang bisa diselamatkan dalam kondisi selamat. Ini tetap kita pegang teguh. Oleh karena itu seluruh anggota di lapangan, baik itu dari TNI, Polri, semua masih konsentrasi terhadap 8 korban lagi yang kemungkinan masih bisa kita temukan. Namun mohon maaf kepada publik, kepada masyarakat, situasi kondisi cuaca juga menjadi perhitungan kami dalam proses evakuasi ataupun pencarian. Mungkin itu saja dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit Polda Sulawesi Selatan ini ada satu jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang sudah berhasil diidentifikasi atas nama Florencia Lolita Wibisono yang berusia 33 tahun dengan jenis kelamin perempuan, saudara. Proses identifikasi terhadap Florencia Lolita Wibisono ini identik dari sidik jari, data gigi, dan juga properti yang masih melekat di tubuh
jenazah korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Seperti yang kita tahu, Saudara, Florencia Lolita Wibisono merupakan satu dari 2 pramugari yang bertugas dalam penerbangan di pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Florencia Lolita Wibisono diketahui merupakan pramugari berusia 33 tahun. Ia merupakan anak bungsu dari endara di dalam keluarganya. Florencia Lolita Wibisono sudah berpengalaman menjadi pramugari selama 14 tahun di dunia penerbangan. Namun diketahui, Saudara, Florencia Wibisono ini baru 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Indonesia Transport. Saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan terhadap 1 jenazah korban jatuhnya pesawat ATR 42500 yang kita tahu, Saudara, sempat tertahan di Dusun Lampesu sebelum akhirnya tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Dan tentu saja kita masih berharap cuaca bisa lebih bersahabat agar proses pencarian terhadap 8 korban kecelakaan pesawat ATR 42500 seluruhnya bisa segera ditemukan, Saudara. Lebih lengkap soal bagaimana proses identifikasi terkait dengan korban kecelakaan pesawat ATR 42500, kita akan terhubung dengan Karodokpol Polri, Pusdokes Polri, Brigjen Nyoman Edi Purnamawirawan. Selamat pagi, Bapak, dengan Adisti di studio dalam Breaking News Kompas TV. Bapak. Selamat pagi, Mbak Adisti. Iya, Bapak, baru saja kita lihat bagaimana keterangan resmi yang dilakukan oleh tim bahwa memang ada 1 jenazah korban dari jatuhnya pesawat ATR 42500 ini sudah teridentifikasi atas nama Florencia Lolita Wibisono. Bisa dijelaskan, Pak, soal proses identifikasinya seperti apa? Oke, terima kasih. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa saya sendiri dikirim oleh Mabes Polri selaku tim DVI dari Pusdokes Polri untuk membantu rekan-rekan kita yang ada di sini. Kemarin ya kita terima 1 kantong jenazah, kemudian itu menjelang tengah malam tim sudah siap, kemudian langsung melaksanakan kegiatan identifikasi. Sementara sebelumnya ada tim juga yang mengumpulkan data antemortem, itu sudah ada. Kemudian yang tadi malam atau menjelang subuh itu kita sudah menyelesaikan mengumpulkan data-data dari jenazah. Jadi menjelang subuh tadi kedua data itu sudah kita bisa bandingkan dalam forum rekonsiliasi, sehingga kita bisa memastikan identitas sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Jadi secara prosedur sebenarnya mungkin masyarakat juga sebagian sudah tahu bahwa identifikasi itu yang kami anut adalah melalui data primer, yaitu sidik jari. Kami dibantu oleh kolega kami yang dari identifikasi, itu match. Kemudian data gigi itu juga primer. Kami juga menurunkan dokter gigi yang ahli di bidangnya. Kemudian sebenarnya DNA. Tapi karena 2 primer ini sudah sebenarnya 1 primer sudah cukup. Tetapi ini kita dapatkan malah 2 saling mendukung. Jadi sebagaimana disampaikan tidak terbantahkan bahwa ini memang teridentifikasi sebagaimana disampaikan, dilaporkan tadi pada press conference. Oke, memang saya kira dari itu proses. Kemudian satu lagi, ya,
Kemudian ada faktor pendukung lain, yaitu sekundernya dari propertinya, pakaiannya ya, dari pakaiannya itu masih terpakai begitu, ada namanya sesuai dengan namanya korban. Sepatunya, nah itu properti itu ya, secara sekunder itu saling mendukung, semuanya melengkapi dan kemudian kami bisa meyakinkan itu. Nah, satu jenazah lagi sedang dalam proses karena baru kami terima pagi ini. Oke, jadi memang dari data primer, dari data sidik jari dan juga data gigi, termasuk juga properti yang masih melekat di jenazah korban ini masih bagus begitu ya. Jadi kemudian ini mempercepat proses identifikasi dari Florencia Lolita Wibisono. Apakah dengan kondisi yang sama pula ini juga bisa dipercepat dengan satu jenazah korban yang kita tahu sampai saat ini masih ada proses identifikasinya, Pak? Kondisi jenazah juga masih dapat dikatakan bagus juga seperti Florencia, Pak? Saya belum bisa menyampaikan di sini ya, karena ini sedang dibuka, kantung jenazahnya baru saja tiba, kemudian nanti ada tim membuka dan seterusnya. Jadi saya belum bisa menyampaikan data sebelum tim kita melihat langsung dan bisa langsung. Kami harapkan juga data-data itu seperti itu, masih bagus yang bisa kita identifikasi. Termasuk juga soal data pembanding juga sudah lengkap ya Pak ya, untuk bisa juga mempercepat proses identifikasi. Ya, data pembanding dari keluarganya sudah cukup lengkap ya, termasuk juga kami sudah mengambil data sampel untuk DNA. Bila mana nanti kita terkendala dengan metode-metode yang lain, maka satu pemeriksaan DNA mudah-mudahan bisa menjadi antisipasinya nantinya. Sudah kami ambil juga. Oke Pak, terkait dari dengan keluarganya. ini kan memang sudah satu teridentifikasi atas nama Florencia Lolita Wibisono. Untuk satu jenazah korban lagi masih proses identifikasi. Setelah postmortem ini Pak, akan ada rekonsiliasi kemudian dengan pihak keluarga, mekanismenya akan seperti apa Pak? Bisa dijelaskan secara singkat? Ya, setelah membandingkan rekonsiliasi ya, kemudian rilis, kemudian dengan pihak keluarga tentu kami akan siapkan sertifikat kematiannya, ya serah terima, berita acara serah terima, kemudian jenazah disiapkan untuk dilakukan pemulasaraan jenazah, disiapkan sesuai dengan permintaan keluarga, dan setelah itu kita serahkan kepada pihak keluarga. Oke, baik. Terima kasih untuk keterangannya Karodokpol Pusdokes Polri, Bapak Nyoman Edi Purnama Wirawan telah bergabung bersama kami bahwa memang ada satu jenazah korban yang sudah teridentifikasi atas nama Florencia Lolita Wibisono. Terima kasih Pak Karodokpol Pusdokes Polri telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Selamat bertugas kembali Bapak. Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda bersama rekan saya Tili Reabella. Saya Adistila Rasati. Terima kasih, sampai jumpa.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, terkait dengan pencarian korban pesawat ATR 42500 bersama saya Tili Reabella. Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 korban pesawat ATR 42500 dari lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Medan terjal dan cuaca ekstrim jadi tantangan saat evakuasi korban. Jenazah pertama korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bidokes Polda, Sulawesi Selatan. Jenazah langsung dibawa ke ruang forensik untuk menjalani pemeriksaan postmortem guna mengidentifikasi korban. Korban merupakan jenazah kedua yang ditemukan oleh tim SAR pada Senin siang 19 Januari kemarin di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Proses otopsi dilakukan sesuai standar forensik yang berlaku. Sementara satu jenazah lainnya korban kecelakaan pesawat ATR 42500 berjenis kelamin perempuan tiba di posko tim SAR gabungan di Tompo Bulu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan berjarak kurang lebih 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung, berhasil dibawa turun ke posko tim SAR. Tim SAR harus bekerja ekstra di tengah kondisi jalanan yang licin saat hujan. Setibanya di posko, jenazah langsung diperiksa tim DVI. Penemuan jenazah pada malam hari ini adalah jenazah yang kedua, ya, yang berjenis kelamin perempuan. Jenazah ini kita tarik dari kedalaman kurang lebih 350 meter. Ini langsung menurunkan jenazah sampai dengan di pos Desa Tompo Bulu ini sekitar pukul 20.00. Langsung diterima oleh tim DPI dari Polda Sulawesi Selatan. Sementara Basarnas menyatakan pergerakan smartwatch milik co-pilot pesawat ATR 42500 usai kecelakaan merupakan rekaman beberapa bulan lalu. Basarnas menyampaikan jika keluarga telah menerima penjelasan tersebut. Yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya. Kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam. Sebelumnya, keluarga co-pilot mengungkap smartwatch milik Farhan masih terpantau aktif setelah pesawat ATR 42500 kecelakaan. Perangkat elektronik itu bahkan terpantau merekam adanya pergerakan langkah kaki sebanyak 13.647 langkah. Terus HP-nya sekarang udah dipegang sama adik saya. Nah, HP dia itu terhubung ke smartwatch-nya. Terus dicek smartwatch-nya itu ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Dari pagi jam 6 ada berapa langkah, terus ditambah lagi jam 10 sampai malam juga ada. Saya lupa jamnya berapa aja. Intinya pergerakan langkah kakinya itu makin lama makin bertambah. Tolong turunkan tim SAR lebih banyak lagi, Pak. Pencarian ke-8 korban lainnya masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan mengungkap medan terjal dan cuaca ekstrim menjadi kendala dalam upaya evakuasi. Tim Liputan Kompas TV. Kepala Seksi Operasi Basarnas Makassar Andi Sultan bilang pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 hari ini terus dilakukan. Salah satunya dengan penggunaan drone thermal. Namun cuaca dan medan yang terjal masih jadi tantangan proses evakuasi. Cuaca membaik, jadi kita bisa menggunakan searching dengan menggunakan drone thermal. Yang dimana kami rencanakan apabila ada tanda-tanda, kami sudah menstandbykan di puncak beberapa anggota tim SAR gabungan untuk apabila ada tanda-tanda dari drone thermal, kami akan segera mengarahkan. Begitu juga pergerakan teman-teman yang di Seru 1 sampai Seru 2 akan juga dimonitoring dengan drone thermal ini. Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga bisa kami maksimalkan untuk pencarian secara visual dengan menggunakan drone thermal selain heli. Ya, tantangan kalau melihat dari serpihan
saat ini radius dari puncak itu sampai 3 kilo. Itu yang luas wilayah yang memang harus kami sisir dengan medan yang sulit seperti itu. Jadi sampai saat ini 1078 potensi SAR saat ini dikerahkan di pelaksanaan operasi ini. Namun dari 1078 ini masing-masing juga tetap ada di posko karena sistemnya sistem perolingan. Jadi hari ini melakukan pencarian dan mungkin besoknya baru akan istirahatkan lagi. Seperti itu. Oke, jadi total personil yang dikerahkan itu ada lebih dari 1.000 ya Pak ya? Iya, atau seperti Saudara, ini adalah visual Selasa malam saat jenazah pertama korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Bidokes Polda Sulawesi Selatan. Setibanya di rumah sakit Polda Sulsel, jenazah langsung dibawa ke ruang forensik untuk menjalani pemeriksaan postmortem guna mengidentifikasi korban. Korban merupakan jenazah yang ditemukan oleh tim SAR di kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Breaking News Kompas TV kami tutup. Saudara, informasi lainnya terkait pencarian para korban akan hadir dalam program Kompas yang sesaat lagi. Saya Tili Reabella pamit undur diri. Sampai jumpa.